semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti masih happy. Gila men, 15 poin. Tapi sebelum gue lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Pasti masih berasa sahabat Bob, kemenangan Inter melawan Genoa kemarin adalah suatu prestasi yang spektakuler di musim ini. Akhirnya Inter mempunyai jarak plus 15 poin dari Juventus dan 16 poin dari kakak tiri kita AC Milan. Ini kita perlu syukuri. Ini adalah perjuangan Inzaghi dengan timnya yang dibangun 2,5 tahun yang lalu dan akhirnya menjadi seperti sekarang. Luar biasa. Gila men. Gimana? Masih happy dong sahabat Bob? Apalagi hari ini hari Rabu, masih pertengahan minggu dan kita masih kedinginan. Apa? Ada yang mau nemenin? Milan atau Juventus? Tapi kita tetap membumi. Ini adalah bagian dari intermezzo sahabat Bob. Jadi nggak usah serius-serius, santai aja. Nah, sahabat Bob, ini sesuatu yang menarik adalah Inter Milan mimpi meraih gelar Serie A ke-20 dalam derby Milan, dan ini akan menjadi mimpi buruk buat AC Milan. Kita tahu bagaimana pertemuan pertama derby Inter memenangkan 5-1. Nanti akan ada pertandingan derby dan kita hanya menjadi tamu di sana, dan hanya sekitar 7.500 yang disiapkan untuk Kurvanot sebagai penonton di sana. Selebihnya adalah pendukung Milan. Akankah Inter bisa memenangkan Scudetto di saat derby? Itu adalah sesuatu yang perfecto. Tapi bagaimanapun, memang kalau secara matematik sekarang Inter masih bisa dikejar, tetapi Juventus dan Milan mereka harus berjuang keras untuk mencapai ke level Inter. Kalau Inter terus menang, artinya perjuangan mereka juga sia-sia. Tapi ya kalau kita melihat bagaimana perkembangan Inter, apalagi nanti Inter akan ketemu dengan Bologna, kalau Inter bisa menjinakkan Bologna, ini luar biasa. Inter sekarang sudah memenangkan 9 pertandingan berturut-turut untuk Serie A dan 12 pertandingan semua kompetisi. Ini adalah sesuatu yang benar-benar benar-benar energi dan kesatuan Inter ini luar biasa. Dan pasti kalau misalnya Inter bisa memenangkan Scudetto di saat mengalahkan derby Milan nanti, itu spesial buat Hakan, dan yang pasti ya spesial buat kita semua sahabat Bob. Gimana selama ini Inter diejek oleh fans Milan, juga pemain-pemainnya, tapi kita bukan dendam, tapi kita hanya perlu membuktikan di lapangan. Bahkan sebelum derby pun Inter juga bisa memastikan Scudetto. Tergantung melaju Inter terus dan mereka tersandung Milan dan Juventus. Ini hanya menunggu waktu saja sahabat Bob. Bintang kedua akan disematkan ke kostumnya Inter. Semoga ini menjadi kenyataan. Kemarin di pertandingan Serie A melawan Genoa, ya memang ada kontroversi lah. Terus yang gua baca tadi dari Presiden Genoa, wah si Barella kayak badut berputar-putar 7 kali. Memang kakinya dihajar, nah cuman kita nggak tahu. Memang bola dulu yang kena, gua akuin bola dulu yang kena, baru kena hajar kakinya si Barella. Tapi wasit memutuskan, udah melihat VAR, tetap memutuskan itu adalah penalti. Jadi itu udah final gitu loh. Jadi kita nikmati aja kemenangan Inter. Tapi Inter bukan hanya mengincar timnya kemarin, sekarang Inter mengincar yang namanya kiper mereka, itu adalah Martinez. Dan bahkan agennya Martinez kemarin sudah ada pertemuan dengan agennya di markas Inter. Karena memang kalau kemarin Handanovic mereferensikan Gregorio harganya sekitar 20 juta, walaupun nanti Ostanio, pemain Inter yang di Cagliari dikasih, terus juga ada presentasi untuk Inter.
ya tetap aja mahal. Tapi kalau Martinez nih masih muda juga, 25 tahun, pemain Spanyol, dia pernah bermain di La Palmas di La Liga, dan ini juga bagus. Dan kemarin si Josep Martinez ini beberapa kali menggagalkan peluang-peluang Inter. Terus salah satu adalah Arnautovic dan beberapa pemain Inter yang bisa dia blok. Jadi itu golnya mereka bukan kesalahan dari Josep Martinez. Ini juga pasti lebih murah dan digaji juga pasti lebih rendah. Nah, kita lihat apakah Opa bisa mendatangkan Martinez untuk sebagai pelapis Somers yang sudah akan berusia 36 tahun. Kita lihat aja nanti sahabat Bob. Karena Inter sudah merencanakan untuk musim depan siapa kiper, dan kita juga akan berbicara back baru juga yang dalam radar Inter dan juga berasal dari Spanyol nanti ya. Nah, itu buat Martinez. Nah, spektakuler lagi, Inter adalah tim terproduktif di Eropa, dan juga yang spektakuler adalah pemainnya sudah 16 mencetak gol. 16 orang yang mencetak gol di Serie A musim ini. Ditambah kemarin Christian Aslani, ditambah lagi dengan si Sanchez, ini menambah dinamisnya pemain-pemain Inter. Angka tersebut menjelaskan betapa impresifnya serangan Inter, baik dari depan, baik dari back, dari tengah, dan dari sayap, semuanya berperan. Kita hanya menunggu golnya Pavard, makanya buat taruh Pavard di sini. Ini bendera birunya Inter. Semoga Pavard juga mencetak gol, Klaassen, dan bahkan kita berharap Somers juga mencetak gol. Jadi pemain inti dengan pemain cadangan ini udah mencetak gol loh sahabat Bob, 16 orang, gila men, ini benar-benar luar biasa. Dan semoga benar-benar dengan permainan Inzaghi, 3-5-2 Inzaghi yang sudah semakin impresif, ini waktu istilahnya si Lautaro tidak bisa mencetak gol, si Aslani bisa mencetak gol. Waktu si Thuram tidak bisa mencetak gol, Pratesi bisa mencetak gol. Ini luar biasa gitu. Bahkan si Dumfries, Di Marco, Stefan de Vrij, gila men, Darmian, semuanya bisa mencetak gol. Ini adalah pembuktian Inzaghi selama di Inter dia bisa terus berkembang dan terus mengupgrade diri pemain dan timnya. Luar biasa. Dan ini Inzaghi bukan hanya diakui di Serie A, tetapi juga mantan-mantan bintang dunia telah memuji dia. Salah satu adalah Thierry Henry. Dia adalah mantan legendanya Arsenal dan bahkan dia juga pernah main di Barcelona. Saya sudah mengikuti Inzaghi sejak lama, bahkan sejak dia dari Lazio. Dia pemain dikenal sebagai pria yang Anda bertemu dengannya di pertandingan piala, Anda akan berada dalam masalah. Jadi kalau ketemu dengan Liga Champions, ketemu dengan Coppa Italia, Anda akan bermasalah ketemu dengan Inzaghi. Itu memang benar. Dan bahkan sekarang Inzaghi menambah kredibilitas dia dengan supaya bisa memenangkan Scudetto. Bukan hanya piala sebentar yang hanya beberapa, ya seperti Liga Champions, dia sudah membuktikan diri. Yang saya suka adalah ketika Conte menggunakan formasi 3-4-3. Saya menyukai pelatih yang bermain dengan dua penyerang. Dan bahkan dia bilang, mantan ikon Arsenal dan Barcelona ini mencatat, kami melihat Manchester City kesulitan melawan Inter dengan formasi 5-3-2. Karena memang 3-5-2, 5 itu kan yang di sayap kiri, sayap kanan tuh bisa jadi back. Itu menurut si Thierry Henry. Dan dia benar-benar memuji Inzaghi dan dia juga berbicara Lautaro Martinez datang untuk mendukung mereka dengan penguasaan bola. Kalau begitu Thuram adalah jalan keluarnya. Jika bukan Di Marco, Dumfries atau Darmian, dialah yang menjalankan saluran tersebut. Inilah benar-benar atraktifnya, dinamisnya permainan Inzaghi. Itu pujian dari Thierry Henry. Luar biasa. Semoga Inter terus membuktikan diri di lapangan. Dan berita gembira buat kita, kemarin Pratesi yang merasa nyeri ternyata aman, tidak cedera. Terus juga Aslani juga di akhir pertandingan kemarin juga sudah agak loyo lah, macam-macam yang bilang. Kalau gua bilang bukan loyo. Ya, pemain cadangan selama ini 3 kali beruntun, terus intensitasnya bermain 90 menit, itu tidak gampang. Dan dia merasa kelelahan. Jadi, jangan disalahkan dia. Walaupun gol Genoa kemarin direbut dari kaki dia,
Itu karena memang kelelahan, dan kita bersyukur Aslani tidak cedera. Jadi aman, kemungkinan juga Hakan juga belum berlatih. Kemungkinan nanti lawan Bologna juga Aslani akan dipakai lagi nih. Baru mungkin di babak kedua Hakan akan kembali. Tapi kita relax dulu. Bagaimana kita menunggu Hakan akan tampil kembali. Seger. Karena kita lagi di puncak, di dingin, jadi harus banyak minum sahabat Bob. Apalagi kalau bisa kopi panas, itu hot banget. Nah, itu buat para pemain Pratesi dan Aslani. Gelandang Inter Milan, GPS Man dan Google Man. Google Man juga dipuji karena tidak ada habisnya dan tidak kenal lelah penampilannya. Bagaimana Barella membantu pertahanan, bagaimana Mkhitaryan dengan rapi membuat serangan balik. Ini luar biasa. Kombinasi Mkhitaryan dan Barella juga membantu Christian Aslani. Mereka mendapat pujian bukan hanya dari media-media Italia, dari kita juga pasti. Kalau gua memang memuji si Barella ini semakin matang, dan Mkhitaryan tidak ada obat. Gila men, si GPS Man nih benar-benar perfecto. Begitu juga Google Man. Jadi kita berharap semoga dia terus fit dan bisa terus membuktikan diri di Inter, sahabat Bob. Itu buat mereka. Nah, juga kemarin Marcus Thuram juga diwawancara, dia bilang mudah memuji Inter saat ini, tetapi saat ini bukan didapatkan saat ini. Dan Marcus Thuram memberikan penjelasannya. Kelompok ini tidak lahir tahun ini. Ini sudah ada 3 tahun yang lalu. Waktu dibangun, mungkin bahkan bukan 3 tahun yang lalu, zamannya Conte. Tapi di zaman Inzaghi, hampir 3 tahun, ini udah semakin matang. Tahun lalu mereka kalah di final Liga Champions yang seharusnya mereka memenangkan. Dan Thuram juga mengakui bahwa yang layak juara Liga Champions kemarin adalah Inter. Semoga di musim ini kita juga bisa masuk ke final dan menjuarai. Tetapi kita harus menghadapi dulu Atletico Madrid yang juga kuat, sahabat Bob. Dan sedikit selingan, tadi akhirnya Lazio, perwakilan Italia, akhirnya rontok di tangan Bayern Munchen 3-0. Dan juga Real Sociedad yang kemarin menahan imbang kita di kandang dan di tandang juga disingkirkan oleh pemimpin Liga Petani, oleh PSG, sahabat Bob. Jadi sudah 2 yang lolos ke perempat final. Semoga di minggu depan Inter juga bisa lolos ke perempat final. Siapapun lawannya, Inter harus siap, sahabat Bob. Sekarang fokus dulu ke Bologna. Terus ini yang dibilang Thuram, tentu saja mudah membuka mata Anda sekarang. Sekarang semuanya berjalan baik, tapi ini adalah perjalanan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. No instan. Indomie aja bukan instan, kita harus masak dulu airnya, butuh proses untuk memasak. Apalagi sepak bola. Apa yang ditunjukkan Inter saat ini adalah sesuatu yang spektakuler. Sesuatu yang dimulai dari dasar. Tidak datang begitu saja. Jadi contoh yang paling gampang, musim lalu bagaimana Inzaghi katanya mau dipecat, tetapi manajemen Opa Marotta, Suning Zhang tahu mereka tidak akan mendapatkan sesuatu itu dengan pecat, pilih lagi pelatih, pecat, pilih lagi pelatih. Coba kita lihat bagaimana Napoli sekarang. Berapa? 3 kali pergantian pelatih, apa yang terjadi dengan mereka? Itu, sahabat Bob. Jadi sesuatu itu pasti dibangun. Bagaimana dulu Sir Alex Ferguson di MU, dan dia sampai akhir karirnya dia menyelesaikan hanya di MU. Ini luar biasa. Kan kita lihat bagaimana prestasinya. Kita lihat nanti Inzaghi seperti apa. Thuram memberikan pemikirannya. Menyesuaikan diri dengan kehidupan di papan atas di Serie A adalah liga yang mengejutkan saya secara positif. Jelas saya mengetahuinya, tetapi persiapan taktis selalu berada di level tertinggi. Setiap tim di papan atas hingga bawah selalu turun ke lapangan dengan ide yang sangat spesifik. Pengetahuan yang dimiliki setiap pemain sangat tinggi. Nih, pemain bola aja sekarang mereka pasti selalu upgrade. Mereka mungkin juga baca buku, nonton video, dan semuanya lah.
Pasti sahabat Bob, itu kata Thuram tentang Inter. Sesuatu dibangun dengan proses. Tadi kita berbicara Joseph Martinez, sekarang kita akan berbicara tentang seorang back muda yang Juni nanti baru akan berusia 20 tahun. Ini backnya Valencia, Christian Mosquera. Ini tingginya 191 dan kalau gua lihat video-videonya tadi ini bagus banget sahabat Bob. Dan kontraknya juga akan habis 2025. Jadi ini adalah salah satu solusi buat Inter mengganti Jallo yang kemarin diambil oleh Juventus. Kita lihat aja nanti bagaimana. Yang jelas perencanaan ke depan, musim depan, Inter, Opa Marotta, dan manajemen sudah menyiapkan baik untuk kiper, back, dan bahkan mungkin striker. Kita lihat aja nanti. Tapi yang jelas Christian Mosquera ini sudah tampil hampir 26 pertandingan di Liga Spanyol dan juga Copa del Rey. Jadi ini memang lumayan bagus kalau menurut gua. Apalagi yang jelas Copa pasti mencari yang murah dan juga gajinya rendah, sahabat Bob. Kita lihat aja apa yang akan terjadi. Ini yang kita tunggu-tunggu, pembaharui kontrak di si Toro dan Barella. Ternyata dari Barella dan Toro, Barella akan lebih dulu. Dan ini juga udah perbincangannya sudah terjadi. Dan kemungkinan hanya dalam waktu dekat ini, Barella dulu, baru Lautaro Martinez. Barella akan digaji kurang lebih sekitar 6 juta, plus juga ada bonus hampir 7 juta. Wajar, dan dia sudah menyatakan ingin bertahan, dan dia tidak seperti agennya Lautaro Martinez yang masih ada jarak 2 juta. Kita tunggu bagaimana. Ya, kalau Barella sudah tanda tangan kontrak, harusnya juga Lautaro. Kalau tidak, ya Nicolo Barella akan menjadi kapten sejati juga di Inter. Kita tunggu, yang penting Barella dulu. Kalau memang Lautaro Martinez juga, gua sih yakin dia akan bertahan di Inter. Ini Zanetti juga kemarin sempat diwawancara, Inter sekuat meraih treble. Scudetto melawan Milan, kami tidak melakukan perhitungan, kata dia. Jadi memang kalau Inter bisa melaju terus, ya bahkan Scudetto itu bisa kita tentukan waktu Derby Milano. Nah, ini dia yang dibilang Di Marzio. Inzaghi dari resiko pemecatan hingga mendapat pengakuan internasional dalam 1 tahun. Ya, mungkin kita masih ingat tahun kemarin begitu begitu mengejutkan penampilan Inter, seperti yang video gua sebelumnya pernah gua bilang, 5 pertandingan Inter hanya menghasilkan 1 poin. Ini ya, ada kaitan apa yang diucapkan oleh Thuram. Ini dibangun dalam 3 tahun. Dan bagaimana manajemen Opa Marotta terutama begitu percaya sama Inzaghi dan stafnya. Memberikan peluang, memberikan kesempatan untuk membenahi Inter. Dan sampai di puncaknya tahun lalu adalah Inter masuk ke final Liga Champions. Dan rasa lapar itu, mentalitas itu dibawa ke musim ini, sahabat Bob. Jadi, kalau main pecat-pecat aja itu gampang. Tetapi bagaimana membangun kembali tidak gampang. Bagaimana Inzaghi sudah menemukan harmoni antara manajemen, antara pemain, antara staf. Semuanya dia jadikan satu. Dan bagaimana kemarin Di Marco bilang, Inzaghi selalu membuat orang tertawa. Selalu dia memberi kesempatan. Ini luar biasanya Inzaghi. Jadi, jangan ada lagi bully-bully terhadap Inzaghi. Kemarin juga, jantungan. Gua sih jujur, biasa-biasa aja. Ngapain jantungan? Yang namanya main tuh biasa aja. Kalau jantungan ya silakan aja. Kalau gua tidak ada jantungan. Gua percaya apa yang dilakukan Inzaghi sekarang adalah bagaimana Pep Guardiola membangun City, bagaimana sekuat ini mereka, itu juga dibangun bertahun-tahun. Tidak datang begitu saja. Dan adalah plus buat kita dibanding Pep Guardiola adalah Inter minim budget. City berkelimpahan, apa yang dia tidak punya? Uang seperti apa yang mereka tidak punya? Tetapi Inzaghi dengan limit terbatas, bahkan semua dijualin. Lukaku tidak ada, Zeko pergi, Skriniar pergi, Hakimi pergi. Tapi Inzaghi adalah the best, ya. Dan juga selamat buat Toro yang kemarin Februari menjadi pemain terbaik. Inzaghi juga Februari adalah pelatih terbaik. Apakah di Maretnya dia juga akan menjadi pelatih terbaik? Kita akan tunggu aja.
Apalagi terus ada pembuktian-pembuktian diri di lapangan, sahabat Bob. Ini kemarin juga banyak sekali isu, terutama yang mengincar Inzaghi adalah Liverpool. Sangat ngebet untuk mendatangkan Inzaghi dan menggantikan Klopp yang sudah menyatakan bahwa dia sudah akan pergi. Apa yang dibilang si Inzaghi? Saya mengatakan terakhir kali Anda bertanya. Saya senang di Inter, saya happy di sini, dan saya senang dengan semua orang di sini. Jadi kita lihat apa yang akan terjadi. Sekarang kami berada di sekitar 35 pertandingan, kami masih punya 11 pertandingan di Serie A, dan juga masih ada Liga Champion. Masih banyak yang harus kami dorong dalam beberapa bulan ke depan. Bahkan jika Presiden klub Stefan Zhang tidak ada di sini saat ini, saya selalu merasakan dia ada di belakang saya. Zanetti, Ferry, Ausilio, Marotta, dan Bacin selalu bersama saya, kata Inzaghi. Kami akan mendiskusikan dengan tenang, kata pelatih, mengenai negosiasi perpanjangan kontrak. Kami memiliki hubungan yang hebat, ada keharmonisan yang luar biasa di sini. Jadi tenang sahabat Bob, kemungkinan juga Inzaghi akan digaji 7 juta dan akan dikontrak sampai 2027. Itu adalah kabar gembira buat kita, karena memang kalau gue berharap Inzaghi terus, dan bahkan waktu musim lalu ada pemecatan, gue tidak pernah mendukung Inzaghi dipecat. Segala sesuatu adalah perlu proses. Dan juga Inter, pelatih juga mengatakan bahwa si Arna Taufik dan Sanchez akan menjadi fundamental untuk mendapatkan perebutan gelar Serie A musim ini. Bagaimana dampak Sanchez, bagaimana dampak Arna Taufik dengan Inter, kita sudah melihat dan merasakannya. Jadi semua pemain sudah berkontribusi, dan bahkan semua striker Inter sudah mencetak gol di Serie A. Luar biasa sahabat Bob, semoga Inter benar-benar semakin kuat dan membuktikan diri. Ini yang dibilang oleh si Kondo. Menurut saya dia berbicara tentang si Inzaghi. Menurut saya para pembalap adalah penyerang tengah Inzaghi dalam tim utama. Dia adalah Toto Wolff dalam sepak bola. Paulo Kondo berkata, Inzaghi telah membangun tim yang indah untuk dilihat. Dia telah mengembangkan sesuatu yang diciptakan Conte, yaitu formasi 3-5-2, karena kami biasa definisikan 3-5-2 dengan formasi yang lebih defensif pembentukannya. Tetapi Inzaghi beramu itu jauh lebih atraktif apa yang dilakukan oleh Conte. Luar biasa. Semoga Inzaghi terus ada di Inter, dan kita tunggu aja pertandingan. Kita nggak sabar nanti hari Minggu ya sahabat Bob, Minggu 0-0. Inter akan bertandang ke Bologna untuk mempertahankan menjadi terus 3 poin dan melaju terus. Semoga ini benar-benar terwujud sahabat Bob. Jadi setelah Bologna, Inter akan ketemu dengan Atletico Madrid. Habis itu kita ketemu dengan juara bertahan Serie A, Napoli. Persiapan terus dilakukan oleh Inzaghi. Semoga mungkin dalam 1-2 hari ini juga akan berlatih dengan tim. Jadi kita lebih tenang. Acerbi juga udah kembali. Jadi udah lebih tenang. Semoga nanti melawan Bologna, Inter benar-benar bisa membalikkan prediksi orang bahwa Inter akan kesulitan. Semoga Inter dimudahkan, sahabat Bob. Tetap membumi, walaupun kedinginan, rendah hati, tetap fokus, berjuang bersama, menderita bersama untuk bintang kedua. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes!